Selamat datang di Bankum Berbicara, membantu orang susah, hal yang mulia. Ya, kembali lagi bersama kami di sini di Bankum Berbicara yang akan selalu membahas dan update mengenai seputar hukum, mengenai bantuan hukum, khususnya yang kurang mampu. Ya, dan di sini kita ditemani lagi oleh Tuan Efesus Dewan Marlan Sinaga sebagai narasumber dan saya Albert Harmokolaya sebagai pewawancara. Ya, Tuan Naga, gimana kabarnya hari ini Tuan Naga? Ya, selamat berjumpa kembali di studio Bankum Berbicara. Ya. Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik-baik saja Bung Albert. Kalau Bung Albert? Ya, puji Tuhan, luar biasa baik juga Tuan Naga. Baik. Ya, ini walaupun cuaca di Pekanbaru saat ini kurang mendukung, tapi saya melihat daripada raut semangat dari Tuan Naga ini berapi-api nih. Ya, pasti Bung Albert, karena kita itu hadir harus mampu itu tadi seperti yang sebelumnya waktu kita grand opening, harus mampu itu memberikan edukasi-edukasi, pandangan-pandangan, pengetahuan-pengetahuan yang berbau tentang hukum, sehingga masyarakat itu nanti mengetahui begitu. Ketika dia mendengarkan nanti ketika kita berbicara, mereka bisa memahami ketika ada masyarakat nanti mengalami persoalan Bung Albert. Ini bisa dijadikan sebagai rujukan juga. Iya. Baik. Yang pastinya kita di sini tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak ada petir. Kita terus memberikan edukasi yang terbaik kepada penonton setia Bankum Berbicara. Betul. Iya. Baik, Tuan Naga, untuk episode kali ini di Bankum Berbicara, ya, kita akan khususkan, ini kan ada beberapa penonton kita ini penasaran daripada bantuan hukum gratis. Ini bantuan hukum gratis yang disediakan oleh negara itu ada berapa jenis sih, Tuan Naga? Wah, artinya kalau untuk berbicara soal bantuan hukum gratis ini, tentu kita harus tahu dulu regulasinya, aturannya Bung Albert, kan? Seperti sebelumnya kita sampaikan, itu advokat itu di pasal 22 Undang-Undang Advokat itu kan dia itu harus memberikan bantuan hukum, secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu, ya kan? Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 itu dijelaskan lagi bahwasanya yaitu bahwa itu OBH, organisasi bantuan hukum, atau para pemberi bantuan hukum itu harus memberikan bantuan hukum secara gratis, cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu juga, begitu Bung Albert. Jadi rujukannya di situ, dari ketika regulasinya di situ, maka itu kewajiban daripada kita itu, advokat dan juga tadi OBH tadi itu, juga memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, Bung Albert, begitu, Baik, ini kan ada nih dari beberapa penonton kita yang berperkara di pengadilan negeri. Namun kan mereka ini kan kebingungan, apakah ada bantuan hukum daripada pengadilan negeri yang disediakan oleh negara atau betul. Bagaimana, Tuan Naga? Tadi seperti tadi itu turunan daripada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini diimplementasikan juga di Permen Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata cara pemberian bantuan hukum di pengadilan, kan begitu? Kita berbicara khusus pengadilan. Betul. Di pengadilan itu kan sekarang ini di pengadilan itu baik pengadilan negeri, pengadilan umum, tata usaha negara, agama, itu sudah ada dibentuk namanya Posyankum, Bung Albert. Apa itu Posyankum? Pos Pelayanan Bantuan Hukum, Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Jadi sudah ada dibentuk itu, Bung Albert. Yang itu anggaran pagunya itu dari Mahkamah Agung, Bung Albert. Baik, ini kan daripada Posyankum ini tadi, apakah pihak-pihak atau advokat-advokat yang ada di dalamnya itu langsung ditunjuk oleh pengadilan negeri tertentu atau memang mengikuti tahap-tahap seleksi ini, Tuan? Baik, itu begini Bung Albert, itu kan tentu harus ada seleksi, kan ada nanti seleksi. Jadi tiap tahun itu oleh pengadilan negeri, pengadilan negeri dimanapun itu melakukan namanya seleksi Posyankum, begitu. Nanti di situ diajukan beberapa persyaratan, siapa yang bisa ikut, kan gitu. Tapi paling utama kalau kita lihat akhir-akhir ini harus dia terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM, Bung Albert. Berarti syarat khususnya harus terakreditasi. Di Kementerian Hukum dan HAM, begitu. Kenapa terakreditasi? Karena yang namanya yang sudah terakreditasi ini, mereka ini sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM mereka. Jadi mereka ini juga mendapatkan yaitu terkait dengan
tadi itu bantuan daripada Kementerian Hukum dan HAM begitu Bung Albert. Baik. Nah, ini kan tadi yang termasuk di dalam pos yang ikut seleksi ini, atau memang bisa juga daripada di luar daripada advokat? OBH, organisasi bantuan hukum. Iya. Bentuknya ada yayasan, Iya. ya kan, ada perkumpulan, ya kan, itu Iya. bentuk badan hukumnya kan Iya. begitu. Iya. Artinya tentu harus ada advokat lah, ya kan. Artinya di situ dipersyaratkan minimal kan harus ada satu advokat begitu. Ada juga yang memang sarjana hukum kan itu, Iya. atau yang setara dengan sarjana hukum. Iya. Bahkan ada juga mahasiswa-mahasiswa juga yang ikut mungkin dalam arti ingin memberikan daripada kepedulian dalam memberikan bantuan hukum begitu. Tetapi syaratnya harus minimal ada satu advokat begitu. Baik, artinya negara telah menyediakan Sarana iya. untuk mendapatkan keadilan. Betul, ya, membuka akses tadi, membuka akses keadilan. mendapatkan keadilan Iya. ya melalui Khususnya di pengadilan tadi ya. melalui advokat yang disediakan oleh negara. Betul. Yang langsung itu tadi langsung kerjasama ya. Ya, tadi gini kan seleksi. Ya. Setelah seleksi kan tentu kan nanti mereka akan diuji, Ya. baik administrasi maupun wawancara. Ya. Setelah itu nanti, ya kan, pihak-pihak yang tadi diuji ini kan diurutkan dia siapa yang tertinggi. Lalu dilakukan namanya MOU. Ada namanya MOU, Ya. Memorandum of Understanding. Oke. Jadi OBH yang sudah tadi itu terpilih, dia menandatangani MOU bersama dengan PN, Ya. ya kan. Setelah itu baru mereka melaksanakan tugas, Bung Albert. Nah, Baik. dalam melaksanakan tugas ini kan nanti mereka ada juga melaksanakan tugas itu terkait dengan legal drafting, pembuatan daripada dokumen, ya kan, pendampingan, Ya. ya kan, dan juga terkait daripada konsultasi begitu. Jadi banyak dia nanti Bung Albert. Baik. Begitu. Mengenai konsultasi pendampingan, apakah daripada konsultasi dengan pendampingan yang didampingi oleh daripada pos Yankom ini tadi itu ada beberapa syarat supaya kita dapat mendapatkan bantuan hukum gratis tersebut, atau bagaimana itu? Ya, tentu. Jadi persyaratannya kan karena tadi bagi masyarakat yang tidak Iya. mampu, tentu kan harus yang tidak mampu. Iya. Kalau dia orang kaya kan tidak bisa mendapatkan. Iya, Albert. iya. Syaratnya paling utama pertama dia mengajukan namanya permohonan. Contoh dia tingkat desa, Iya. ya kan, atau lurah mengajukan untuk permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma. Iya. Dilengkapi dengan persyaratan, contoh apakah dia contoh kartu Indonesia Pintar, jaminan persalinan, ya kan, BPJS, ya kan, Iya. itu. Atau contohnya memang surat keterangan dari lurah seperti tadi itu, ya kan, Iya, dari iya. desa gitu. Ini dibawa ke pengadilan, nanti di sana ada itu posnya nanti, ya kan, ada posnya nanti di sana yang akan nanti melayani mereka. Nanti mereka diarahkan untuk kemana nanti mereka begitu, Bung Albert. Baik. Nah, itu kalau contohnya kalau perkara yang tadi apakah itu perdata. Kalau pidana kan itu Bung Albert. Iya. Itu kan ada syaratnya tadi, kalau ancamannya 5 tahun atau di atas 5 tahun itu wajib begitu. Iya. Nah, kecuali dia menunjuk daripada pengacara sendiri. Oke, baik, berartinya daripada yang berperkara di pengadilan negeri ini, dia berhak mendapatkan bantuan hukum dari negara jika hukumannya, ancaman hukumannya itu di atas 5 tahun ya, Tuan Naga? Betul, di atas 5 tahun, ya kan? Di atas 5 tahun. Iya, di atas 5 tahun. Jadi Atau negara dia 5 menyediakan, tahun begitu, ya, ya. jadi negara menyediakan pengacara gratis, gitu ya? Ya, gratis sepanjang dia mau kan begitu. Iya, iya. Ya kan? Artinya daripada yang ancaman hukumannya 5 tahun, dia berhak juga menolak daripada bantuan hukum gratis. Itu Ya, bagaimana? dia sebenarnya wajib. Begitu. Wajib, ya. Wajib, dia harus didampingi, kan begitu. Cuma mungkin tadi karena dia kesadaran hukum atau bagaimana, kan begitu. Jadi dia waktu didampingi juga dia tidak tahu bahwasanya itu sebenarnya haknya begitu. Iya. Tapi itu wajib begitu. Berarti wajib. Wajib. Tadi kan Tuan Naga sampaikan bahwa dia juga bisa menolak, ya. Ya, artinya begini, dia sebenarnya bukan menolak, tapi kadang kala kan yang terjadi kita lihat itu bahwasanya dia kan tidak mau begitu, Ya. tidak mau. Tapi negara tetap, artinya pengadilan tetap itu menyampaikan itu hak dia begitu. Baik. Ya, artinya kenapa dia tadi tidak mau? Artinya dia tidak menggunakan haknya tadi. Kita tidak tahu apakah karena apa begitu. Tapi itu sifatnya wajib begitu. Baik. Jadi ini kan tadi sesuai dengan prosedur mendapatkan bantuan hukum secara gratis ini, baik itu konsultasi, baik itu pendampingan, ya kan? Itu kan ada beberapa prosedur, ya kan? Salah satunya lah itu surat keterangan tidak mampu. Betul. Ya. Jadi bagaimana jika seseorang itu tidak mempunyai surat keterangan tidak mampu, apakah bisa dilayani atau bagaimana itu? Ya, tadi kan banyak itu tadi persyaratannya Bung Albert. Ya. Ada katakanlah surat keterangan tidak mampu. Ya. Tadi kan ada beberapa, ada Ya. KIP, Kartu Indonesia Ya. Pintar,
jaminan persalinan, BPJS ya kan. Artinya yang menandakan bahwasannya memang masyarakat-masyarakat yang berpenghasilan rendah. Artinya memang yang masyarakat-masyarakat yang membutuhkan daripada bantuan hukum. Ya boleh saja langsung datang ke sana menyampaikan bagaimana dia terkait daripada mungkin tingkat finansial pendapatannya begitu. Yang penting kan jujur Bung Albert itu, jujur. Jangan sampai nanti rupanya dia kan orang yang mampu dibilang tidak mampu karena untuk mendapatkan bantuan secara cuma-cuma tadi gitu. Artinya butuh kejujuran ya. Betul, betul. Tidak harus dibuktikan dengan ada surat keterangan tidak mampu, KIP atau ya paling utama harus ada secara administrasi demikian. Berarti harus ada juga didukung oleh itu juga mendukungnya gitu ya kan. Tapi kalaupun tidak ada itu, ya tadi kan dia bisa minta surat keterangan tadi tidak mampu kan dari mana domisilinya, tempat tinggalnya kan begitu. Baik. Kemudian ini Tuan Naga, ini kan daripada Posyankum ini kan yang diseleksi oleh Pengadilan Negeri ini, ya kan? Artinya kan mereka melaksanakan MOU tadi. Betul. Ya, MOU. Ini apakah advokat-advokat atau yang terikat daripada Posyankum ini tegak lurus terhadap Pengadilan Negeri atau memang mereka ini pada dasarnya yang membela hak-hak daripada klien mereka sendiri atau daripada penerima bantuan hukum gratis tersebut? Ya, jadi begini Bung Albert. Artinya tadi udah MOU. Dia kan membantu tugas-tugas daripada peradilan juga kan gitu untuk memperlancarkan begitu. Memperlancar dalam arti sesuai dengan tupoksinya begitu. Tugas bukan berarti dia tegak lurus dalam arti dia semuanya mengikut daripada kemauan daripada tadi pengadilan, tidak, tetap karena dia sifatnya tadi kan independen juga dia. Artinya tugas dia di situ memberikan bantuan hukum, pendampingan, edukasi, membuat daripada tadi dokumen-dokumen daripada perkara kan gitu, daripada laporan, itu. Jadi dia tidak boleh juga dia bahwasanya di situ harus mengikuti kemauan daripada ini kalau memang kemauan itu contohnya tidak menguntungkan bagi klien begitu. Jadi tetap bahwasanya dia berpegang kepada tupoksi dia. Baik. Ini kan tadi Posbankum ini kan didirikan juga salah satunya untuk memperlancar jalannya sidang, betul ya Tuan Naga? Ya, artinya memperlancar jalannya sidang begini. Ketika tadi itu yang ancamannya 5 tahun itu atau dia diancam 5 tahun, itu kan sifatnya wajib itu. Di negara harus memberikan akses daripada hak dia kan gitu, untuk dapat membela kan begitu. Nah, jadi itu salah satu itu tadi Bung Albert gitu. Di samping itu juga bagi masyarakat juga contoh kan kasus-kasus perdata kan begitu Bung Albert, ya kan ada orang yang digugat maupun tergugat kan begitu, pemohon maupun termohon begitu dia. Jadi sepanjang dia memenuhi syarat ya ajukan saja begitu, boleh gitu. Oke, artinya dalam hal ini advokat yang masuk daripada Posyankum tadi itu tidak harus tegak lurus daripada aturan PN ya, atau daripada kemauan PN itu kan PN ya, atau bagaimana ini Tuan? Aturan daripada katakanlah tadi Mahkamah Agung sebagai daripada badan peradilan tinggi kan begitu. Ya kan? Tentu dia mengikuti yang namanya di situ terkait daripada kinerja, jam kerja atau apa kan gitu. Tetapi kan dia juga kan dia tujuannya duduk di situ bagaimana supaya dia mampu memenuhi hak-hak daripada tadi itu, baik dari terdakwa atau penggugat tergugat ini mampu mendapatkan akses keadilan begitu. Itu dia, sehingga dapat ruang-ruang keadilan itu bisa dia itu tadi dapat dicapainya begitu. Itu. Jadi kan banyak orang yang maaf bahwasanya kan orang tidak mampu menyediakan pengacara atau daripada advokat kan begitu. Ya kan, sehingga dengan adanya tadi Posyankum ini dia bisa berdiskusi di situ kira-kira terkait perkara yang dialaminya bagaimana untuk nanti menghadapinya kan begitu. Baik. Jadi itu tadi boleh dia datang ke sana begitu. Baik Tuan Naga. Posyankum ini kan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada baik itu terdakwa maupun pendampingan atau sejenisnya. Ya, apakah daripada perkara-perkara ini ada pengelompokan? Contoh nih korupsi, apakah dia juga berhak mendapatkan layanan gratis? Ya, saat ini seperti yang kita lakukan juga di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Bung Albert. Ya, dalam hal korupsi ini kan tentu ada juga orang yang tidak mampu begitu. Artinya mungkin dari segi jabatannya kan begitu. Artinya dari segi kedudukan dia kan begitu. Jadi nggak semua orang ketika korupsi dia itu bahwasanya orang yang mampu begitu. Banyak orang tidak mampu, udah banyak yang kita tangani juga begitu. Bahkan mereka itu meminta kepada pengadilan supaya ditunjuk dari Posyankum untuk melayaninya begitu, Bung Albert. Baik. Ini kan saya dengar-dengar lah daripada desas-desus ya Tuan Naga bahwa Tuan Naga juga pernah
tempatkan di Posyankum ya, khususnya Pekanbaru ya di tahun Ya, benar. sampai sekarang ya Tuan Naga ya. Betul, betul. Ya, itu daripada Tuan Naga itu, apakah mereka itu sudah merasa kepuasan daripada kehadiran Posyankum ini, atau memang ya biasa saja Tuan Naga? Ya, jadi waktu kita mendampingi tentu kan kita sampaikan mereka, kita buka aksesnya yang seluas-luasnya untuk mereka mendapatkan keadilan. Ya. Jadi ketika mereka ada keberatan, ya disampaikan, dan pada saat persidangan kita sampaikan begitu, ya kan? Jadi waktu kita mendampingi mereka, tingkat kepuasannya ya alhamdulillah mereka sampaikan sangat puas begitu ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan kita tidak tahu Bung Albert ya kan, karena yang kita tahu ya terkait daripada penanganan waktu kita dalam berperkara begitu Bung Albert. Baik. Ini satu lagi Tuan Naga, kembali lagi di belakangnya. Ini kan contoh ibarat lah, ini kan Pengadilan Negeri Pekanbaru, ya kan? Apakah memang OBH-OBH yang bisa mendaftar di situ hanya khusus daerah Pekanbaru saja? Apa bisa OBH dari luar Pekanbaru bisa mendaftar ikut seleksi daripada Posyankum ini? Ya, jadi saat ini kan Bung Albert, saat ini setahu saya ya untuk tahun apa ini kurang lebih kan ada 16 ya, ada penambahan OBH yang sudah terakreditasi. Saya Provinsi Riau. Khusus Riau. Ya, jadi saya Provinsi Riau boleh aja. Jadi boleh saja. Ya, kalau ada PN katakanlah Kampar, boleh, walaupun dia nanti OBH-nya itu berdomisili di Pekanbaru, boleh mengajukan. Sepanjang tadi itu kalau kita lihat dia ada pengetatan itu harus terakreditasi begitu. Ya, kenapa terakreditasi? Mungkin untuk memudahkan bahwasannya kan Kementerian Hukum juga saat ini kan, jadi kalau dulu kan Hukum dan HAM, sekarang ke Kementerian Hukum Bung Albert kan gitu. Ya, mereka juga kan itu turut andil dalam hal ini. Ya, jadi yang melaksanakan Undang-Undang Bankum ini sebenarnya itu kan di bawah Kementerian dulu Hukum dan HAM, sekarang Kementerian Hukum begitu Bung Albert. Baik Tuan Naga, terima kasih atas edukasinya ya. Wejangan yang diberikan kepada penonton setiap Bankum Berbicara, tidak lelah-lelahnya, tidak letih-letihnya Tuan Naga memberikan edukasi kepada penonton setia kita Bankum Berbicara ya. Dan untuk itu mungkin dan pastinya ke depannya kita akan memberikan edukasi yang lebih lebih wow lagi ya. Karena begini, banyak daripada masyarakat yang daripada penonton setia Bankum ya kan, pendengar setia Bankum yang mungkin belum mengetahui terkait tadi ini mekanisme bagaimana cara untuk mendapatkan itu pelayanan bantuan hukum secara gratis di pengadilan secara gratis kan begitu ya kan, padahal pada saat ini kan aksesnya sudah dibuka, dipermudah oleh daripada pemerintah kan begitu. Jadi kita sampaikan kepada penonton setia Bankum ini supaya ketika ada persoalan-persoalan hukum, ada permasalahan-permasalahan hukum, datanglah ke Posyankum yang ada di pengadilan negeri. Itu nanti datang di sana, mereka akan dilayani, ya. Daripada pemirsa Bankum nanti akan dilayani. Bagaimana untuk mendapatkan daripada akses yaitu tadi untuk gratis cuma-cuma begitu. Jadi sampaikan aja keluh kesah, karena nanti di sana akan menemukan yaitu advokat-advokat yang profesional juga begitu ya. Jadi jangan pernah bahwasanya ada rasa khawatir bahwa ketika ada persoalan, ada permasalahan, ketika tidak mampu untuk menyelesaikannya, datanglah ke Posyankum yang ada di seluruh wilayah pengadilan negeri, yang ada di kota daripada penonton daripada Bankum begitu. Baik Tuan Naga, ini kan supaya mempermudah daripada penonton setia Bankum Berbicara. Ini kan pada saat ke pengadilan negeri, bagaimana? Apakah mereka tanya security dulu atau kan ada nih beberapa banyak orang awam ya kan yang belum pernah ke pengadilan negeri kan bingung mau kemana mengadu, apakah langsung ke belakang, apa ke samping atau di depan terlebih dahulu. Jadi kan pada intinya tentu kan ada pepatah mengatakan ya kan, malu bertanya sesat di jalan, ya kan? Betul. Kan ada di situ beberapa di situ pelayanan-pelayanan, mungkin ke Satpam juga boleh. Nanti Satpam akan mengarahkan karena mereka sudah memahami begitu. Jadi nanti Satpam akan mengarahkan ke meja berapa kan gitu, meja terkait pelayanan bantuan hukum begitu. Tapi pada intinya negara saat ini memberikan akses keadilan yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang tidak mampu, bagi masyarakat pencari keadilan. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Pasti setiap masalah itu akan selesai begitu. Baik, Tuan Naga. Ya, baik. Untuk episode kali ini, khususnya
Poncangkum yang di pengadilan negeri, ya, ini kan sudah kita bahas semua. Jika ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, bisa di komen di kolom komentar yang ada di bawah video ini, ya. Langsung di komentar, kita akan seleksi, ya. Kalau bisa kita semua buat video ya Tuan Naga, ya, daripada keluhan-keluhan penonton setia Bankum Berbicara, ya. Kita akan nanti lihat apa persoalan masalahnya. Seperti yang kita sampaikan, kita akan memberikan konsultasi secara gratis atau cuma-cuma. Dan juga langsung kita akan dampingi ketika mereka katakanlah dekat di daerah kita, ya kan? Daerah tinggal kita seprovinsi Riau, kita bisa layani itu, sampaikan begitu. Baik Tuan Naga. Untuk mengakhiri daripada penonton setia Bankum Berbicara kita, satu kata untuk Bankum. Bankum ada dan selalu setia untuk melayani daripada masyarakat pencari keadilan, khususnya yang tidak mampu. Oke, saksikan terus video-video selanjutnya, ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, komen, dan share, ya. Jangan lupa saksikan terus hanya di Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia.